Waktu itu, sekitar 8 tahun yang lalu, Amori telanjang bulat keliling desa. Ide dari Kundana, kekasih hatinya, agar Amori berpura-pura gila itu akhirnya berhasil membatalkan rencana pernikahan perjodohannya dengan Darius, anak Brokot, seorang juragan kapal. Baik Darius maupun Brokot sama-sama menganggap Amori benar-benar gila. Demikian juga dengan juragan Konjat, ayah Amori. Ia juga menganggap Amori gila sehingga langsung memanggil orang pintar untuk mengobatinya. Tapi setelah melewati prosesi pengobatan, orang pintar itu menyatakan tidak sanggup lagi menyembuhkannya. Orang pintar itu justru mengatakan pada juragan Konjat bahwa kemungkinan yang dapat menyembuhkan Amori adalah orang yang namanya sering disebut-sebut Amori dalam kegilaannya, yaitu Kundana, yang sebelumnya telah dipecat sebagai pekerja buruh kapal oleh juragan Konjat sehingga berani mencintai putrinya. Dengan bantuan anak buahnya, juragan Konjat dipertemukan dengan Kundana di pelabuhan Bades. Dalam pertemuan itu, bukannya memohon Kundana untuk mengobati putrinya, yaitu Amori, juragan Konjat justru marah besar dan ingin membunuh Kundana dengan pedangnya. Tak dapat terelakkan lagi, pertempuran hebat pun terjadi. Dalam pertempuran itu, justru juragan Konjat yang lebih dulu terluka di bagian perut oleh belati kecil milik Kundana. Belati kecil itu senjata Kundana yang selalu dibawanya di balik sabuknya. Ketika anak buah Konjat mengetahui juragannya terluka, sebagian dari mereka beramai-ramai menangkap Kundana. Kundana sempat lari, tapi tetap tertangkap. Tangan dan kakinya diikat lalu dilemparkannya ke laut. Mungkin hampir semua warga desa pesisir Teluk Sumbawa waktu itu mengira bahwa kejadian besar yang terjadi di pelabuhan Bales itu telah berakhir sampai di situ, setidaknya sebelum hari ini. Ternyata peristiwa kesepakatan gila antara Kundana dan Amori belum berakhir. Anggapan peristiwa itu telah selesai saat itu tak lepas dari nasib salah satu orang dalam pertikaian itu, yaitu Kundana yang telah diduga mati. Ya, Kundana telah dianggap mati di laut. Warga pesisir Teluk Sumbawa yakin bahwa tak mungkin Kundana bisa selamat dari ganasnya laut dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Tapi rupanya mereka kurang menyadari kalau keajaiban dapat muncul di mana saja dan kapan saja tanpa bisa diduga sebelumnya. Dan hal itulah yang terjadi pada diri Kundana saat itu. Rupanya keajaiban telah menghampirinya. Lagi-lagi, kebiasaan membawa senjata belati kecil yang diselipkan di balik sabuknya lah yang menyebabkan dia kerap kali tertolong. Kali ini pun demikian. Dengan upaya keras saat dirinya berjuang dalam kedalaman laut, tangannya berhasil meraih belati miliknya. Dengan belati itu pula dia dapat melepas jerat tali yang mengikat kaki dan tangannya. Waktu dia berhasil sampai ke permukaan laut, nasib baik kembali menghampirinya, ibarat semacam pertolongan yang dikirim oleh Tuhan sendiri untuknya. Sebuah kapal barang yang cukup besar milik saudagar pulau seberang sedang melintas di dekatnya. Atas bantuan anak buah saudagar itu, Kundana berhasil diselamatkan. Mungkin Tuhan telah menakdirkan sebuah kisah penting pada hidup Kundana, dan kisah penting itu belum kesampaian, sehingga ada alasan bagi Tuhan untuk menyelamatkan Kundana dari maut.
Aku masih punya hutang besar pada Amori dan aku harus membayarnya, gumam Kundana. Meski Kundana merasa bertanggung jawab dengan nasib Amori, tapi Kundana merasa bahwa saat itu dia perlu bersikap realistis. Datang menemui Amori dengan kondisi seperti itu dan situasi tegang itu jelas tidak mungkin. Jika Kundana berani datang pada saat itu, berarti sama saja bunuh diri. Apalagi Kundana sadar bahwa kondisi Juragan Koncat waktu itu terluka olehnya. Kundana meyakini bahwa bagi Juragan Koncat masalah itu bukan hanya masalah Amori, tapi telah menyangkut masalah harga dirinya. Tentu saja Juragan Koncat dendam kesumat padaku, batinnya. Oleh karena itu, dia akan menunggu waktu dan kesempatan yang dia rasa tepat untuk menemui dan meminang Amori. Sembari menunggu waktu yang dia anggap tepat itu, dia bekerja keras mengabdi pada saudagar dari pulau seberang. Seorang saudagar yang telah menolong dirinya dari ganasnya laut. Selama 5 tahun dia terus giat bekerja hingga hartanya menumpuk. Dan pada tahun ke-6 dia mulai bekerja di kapal miliknya sendiri. Hasil pembeliannya dari uang yang dikumpulkannya selama dia bekerja. Ketika usahanya berjalan 3 tahun, dia mulai berpikir bahwa saat itulah waktu dan kesempatan yang baik untuk menemui Amori. Dia ingin meminang Amori, ingin membayar hutang terbesar pada Amori. Meskipun sebenarnya masih ada perasaan takut pada Juragan Koncat dan anak buahnya, tapi dia telah membulatkan tekad ingin menemui Amori. Dan hari yang dia pilih dan yang dia rasa hari baik itu adalah hari ini. Kini dia benar-benar tiba di pelabuhan Badas dengan kapal miliknya. Lalu apa yang terjadi ketika Kundana tiba di desa pesisir Teluk Sumbawa itu? Sebelum kisah itu berlanjut, kiranya perlu diceritakan dulu kisah tokoh penting lainnya dari cerita ini. Ya, bagaimana nasib Juragan Koncat dan Amori putrinya selama ini. 8 tahun yang lalu saat peristiwa pertempuran itu terjadi, tidak semua anak buah Juragan Koncat ikut serta menangkap dan membuang Kundana ke laut. Sebagian dari mereka ada yang menolong Juragan Koncat yang waktu itu terluka perutnya. Juragan Koncat segera dilarikan ke orang pintar untuk diobati. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, Juragan Koncat tak tertolong. Meski luka di bagian perut Juragan Koncat itu kecil, tapi entah kenapa luka itu dapat mematikan kerja tubuh Juragan Koncat secara menyeluruh hingga pada akhirnya dia mati. Ketika kabar kematian Juragan Koncat itu sampai ke telinga istrinya, kontan istrinya kaget hingga membuat hari-harinya selanjutnya terus merana dan menderita. Penderitaan itu terus berlangsung sampai akhirnya istrinya menemui ajalnya dalam keadaan ngenes. Tinggallah Amori seorang diri. Dalam kesendiriannya itu dia terus hidup dalam tekanan. Mengetahui kenyataan kedua orang tuanya mati dan kekasihnya raib membuat jiwanya limbung. Gila yang dulu sebenarnya pura-pura jadi seperti sungguhan menerpa dirinya. Bahkan meski Amori sering mengatakan bahwa dirinya tidak gila, warga desa tetap tidak percaya. Karena perkataannya tak pernah dipercaya, Amori semakin jatuh dalam tekanan. Lama-kelamaan, Amori jadi sering berteriak histeris dan tak jarang bersikap di luar batas norma, termasuk membuat keributan dan kegaduhan di desa pesisir Teluk Sumbawa. Karena keadaan Amori begitu, atas dasar hasil rembuk warga, mereka memutuskan untuk memasung Amori dan dijauhkan keberadaannya dari desa. Di tempat itu dan pada saat itu, gila adalah sebuah aib yang harus dijauhkan. Alhasil Amori dipasung dan diungsikan ke sebuah hutan.
Amori dibuatkan sebuah gubuk khusus untuk dirinya. Ketika ada perbincangan membahas siapa yang akan diberi tugas untuk mengantar kiriman makanan dan minuman buat Amori, tiba-tiba ada sukarelawan yang mau melakukannya, dan seorang wanita paruh baya yang dulu bekerja sebagai pembantu di keluarga Juragan Konjat. Keluarga Juragan Konjat dan putrinya dulu telah baik kepada saya, bersedia memberi saya pekerjaan hingga hidup saya dan keluarga saya dapat terus berlangsung. Mungkin inilah kesempatan saya untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, terang perempuan itu ketika ditanya alasan kenapa dia bersedia melakukannya. Perempuan paruh baya itu akhirnya menjalani tugas sebagai pengantar makan dan minum buat Amori serta merawatnya, termasuk sesekali membersihkan gubuk itu. Biaya untuk semua itu diambil dari kekayaan yang ditinggal keluarga Juragan Konjat. Perempuan paruh baya itu merawat Amori dengan tulus. Bahkan dialah orang satu-satunya di desa itu yang akhirnya percaya dengan cerita-cerita yang disampaikan Amori kepadanya, termasuk kisah pura-pura gilanya dulu. Setelah mengetahui kisah yang sebenarnya, perempuan itu semakin dekat dan sayang dengan Amori, hingga dia berjanji kepada dirinya sendiri akan menemani dan merawat Amori selamanya. Sekarang saatnya kembali kepada kisah Kundana sampai di pelabuhan Badas kemarin. Saat Kundana tiba di pelabuhan itu, sambutan warga desa di luar dugaannya. Banyak warga desa yang ikut larut dalam kegembiraan saat mengetahui Kundana selamat dari maut. Mereka juga seperti ikut merasakan kebanggaan ketika mengetahui keadaan Kundana sekarang jauh lebih baik. Tapi ketika Kundana dengan hati-hati menanyakan kabar Amori dan keluarganya, tak ada satupun warga yang bersedia menjawab. Mereka seperti tiba-tiba kehilangan suaranya. Semua diam 1000 bahasa. Kabar tentang keselamatan dan kedatangan Kundana di pelabuhan Badas sampai juga ke telinga perempuan yang merawat Amori itu. Begitu perempuan itu mendengar kabar itu, dia langsung pergi ke pelabuhan Badas. Dan ketika perempuan itu sampai di sana, saat warga desa diam tak menanggapi pertanyaan-pertanyaan Kundana, perempuan itu tiba-tiba bicara. Akan saya antar tuan menemui Nona Amori. Kundana sedikit terkejut dan menoleh ke arah perempuan itu. Ibu siapa? Tanya Kundana. Tidak penting siapa saya tuan, lekaslah ikut saya. Tanpa berpikir panjang lagi, Kundana langsung berjalan mengikuti arah perginya perempuan itu. Dan ketika jarak mereka berdua telah jauh dari kerumunan warga, satu demi satu perempuan itu menceritakan kisah perjalanan hidup Amori pada Kundana. Di sela-sela cerita itu, beberapa kali Kundana menampakkan kekagetannya. Yang membuat Kundana sangat terkejut adalah ketika dia telah dihadapkan pada Amori dengan keadaan terpasung kakinya di dalam gubuk yang buruk. Mengetahui hal itu, Kundana langsung mendekati Amori tanpa risih dan jijik. Kundana tak peduli kasutnya jadi kotor, dia juga tak peduli pakaiannya yang bagus jadi belepotan tanah. Kundana langsung meraih belati kecil miliknya dan berusaha membuka gembok pasung itu dengan belati itu. Ketika dia sedang berusaha melepas pasung itu, mulut Kundana tak henti-hentinya berbicara, yang diselingi mengucapkan kata-kata maaf. Matanya basah. Dinda kira Kanda lupa akan janji Kanda. Dinda kira Kanda telah mengkhianati Dinda. Tidak Dinda, Kanda ingat itu semua. Kanda punya hutang besar pada Dinda, dan Kanda harus membayar hutang itu. Asal Dinda tahu, begitu Kanda lolos dari ganasnya laut, janji Kanda terhadap Dinda lah yang pertama kali Kanda ingat. Hanya saja
Setelah Kanda tahu keadaan Dinda seperti ini, Kanda merasa sangat sedih. Kanda kecewa tidak menemui Dinda segera. Ternyata penderitaan Kanda selama ini tak berarti apa-apa dibanding penderitaan Dinda. Maafkan Kanda, Dinda. Terus Gundana bicara. Tampak dirinya begitu menyesal dan bersedih mengetahui keadaan Amori. Saat Gundana berhasil melepas pasung itu, Gundana langsung memeluk Amori sembari mulutnya terus berujar maaf dan matanya penuh air mata. Sementara itu, Amori yang saat itu berada dalam pelukan Gundana tak satu pun mengeluarkan kata dari mulutnya dan matanya tampak memerah. Tiba-tiba sorot mata Amori menajam dan tertuju lekat pada belati kecil milik Gundana yang tergeletak di dekatnya. Pelan tapi pasti dengan tangan Amori meraih belati itu, dan tak lama kemudian suara teriakan merintih terdengar mengusik keheningan hutan pedas.